Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kemarin karena kita setelah belajar relasi kemudian fungsi, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara menentukan nilai fungsi. Nah, sebelum kita belajar, bisa kalian siapkan buku dan tulisnya ya. Oke, langsung saja. Nah, setelah menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama memahami maksud dari notasi fungsi. Kemudian yang kedua, menentukan jenis fungsi. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan notasi atau rumus fungsi. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, memahami maksud dari notasi fungsi. Nah, notasi itu notasi fungsi. Notasi itu biasa kita sebut dengan lambang. Notasi. Langsung saja yang pertama, fungsi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan lain-lain. Nah, jadi untuk huruf ini, F2 ini bisa kita ganti dengan misal A, B, C, D, F, G, H, I, J, sampai Z. Namun, yang sering kita jumpai yaitu menggunakan huruf A, B, dan H. Kemudian yang kedua, fungsi S yang menyatakan himpunan A dan B dinotasikan sebagai, nah sebelumnya Pak Alvin meminta kalian untuk melihat gambar di sebelah kanan ini ya. Berarti karena memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan sebagai F titik B A tanda panah B. Ini ya, himpunan A. Kemudian ini himpunan B. Nah, maka notasinya seperti ini. Oke, lanjut. Yang ketiga, fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F, X, kemudian tanda panah G. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Ini, himpunan A kan memiliki anggota X dan Y. Kemudian kita dapat menuliskan notasinya seperti ini. F, X, tanda panah Y. Ini ya. Bagaimana anak-anak? Semoga paham ya. Kemudian yang keempat, Y merupakan bayangan dari X dituliskan menjadi Y sama dengan Fx. Nah, ini kita hapus dulu ininya. Nah, ini. Jadi kan kemarin kita sudah belajar X asalnya, kemudian dipetakan atau dihubungkan ke daerah hasil, yaitu hasilnya tinggal Y. Berarti Y di sini otomatis kan hasil dari X melalui S ini. Berarti kita bisa menuliskan Y ini menjadi atau biasa kita sebut dengan F X. Nah, begitu ya. Paham anak-anak? Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Nah, menentukan rumus fungsi. Misal di sini, misalkan fungsi F dinyatakan dengan F titik 2 X, kemudian panah ke kanan AX plus B. Kemudian bagaimana rumus fungsinya? Nah, rumus fungsinya yaitu Fx sama dengan AX plus B. Nah, di sini sebenarnya itu kita hanya mengganti titik 2 ini, titik 2 dan panah ini menjadi dalam kurung dan sama dengan ini ya, titik 2 ini panah, ini dalam kurung sama dengan. Jadi di sini ini sebenarnya tuh notasi fungsi. Kemudian yang bawah ini rumus fungsi.
dari notasi kita membuatnya ke rumus fungsi. Jadi fungsinya yaitu fx sama dengan ax plus b. Dari sini paham ya. Jadi langsung saja kita ke soal. Jika x sama dengan 1, maka x1 sama dengan, berarti jika x-nya ini, misal x-nya ini sama dengan 1, maka x1 sama dengan, berarti a kali x-nya diganti 1 plus b sama dengan a plus b. Nah, mudah kan? Oke, lanjut lagi. Misal ini, jika x sama dengan 2, maka x2 sama dengan, berarti x-nya kita ganti dengan 2. Jadi x2 sama dengan a kali 2 plus b sama dengan 2a plus b. Nah, itu aja sih. Kemudian yang terakhir ini, jika x sama dengan k, maka x sama dengan, nah jadi hanya kita ganti saja x-nya dengan k. Berarti a dikali k sama dengan a kali k plus b sama dengan ka plus b. Gimana, mudah kan? Nah, sampai sini semoga anak-anak paham ya. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Diketahui titik 2 x, kemudian panah 2 x yang 1, tentukan rumus fungsi, kemudian bayangan dari 7, kemudian nilai dari f yang 3 berapa. Nah, langsung saja kita selesaikan yang A terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh menuliskan rumus fungsi. Ingat tadi kan titik 2 dan panah diganti dengan dalam kurung dan sama dengan. Berarti rumusnya yaitu f dalam kurung x sama dengan 2x min 1. Nah, jadi yang A terselesaikan. Ya, yang A sudah selesai. Kemudian lanjut soal yang B, bayangan dari 7. Nah, berarti kan tadi kan bayangan otomatis kan ada asalnya atau aslinya. Berarti 7 ini sama dengan fx. Nah, seperti ini fx. Jadi 7 bisa kita sebut dengan fx. Berarti tadi bayangan dari 7 berapa sih? Berarti kan fx tadi kan rumus fungsinya fx 2x min 1. Berarti di sini f7 sama dengan, kita bantu x-nya menjadi 7, lalu 2 dikali 7 min 1. Berarti hasilnya 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Nah, mudah kan? Oke, berarti yang B selesai. Kemudian yang C, nilai dari f min 3. Tadi kan rumus fungsinya f sama dengan 2x min 1. Nah, kemudian ditanya nilai f min 3. Berarti kita tinggal mengganti x-nya dengan min 3. Jadi 2 kali min 3 dikurangi 1. Berarti hasilnya 2 kali min 3 dulu, berarti min 6 dikurangi 1. Nah, jadi
hasil dari X min 3 sama dengan min 7. Nah, gimana? Mudah kan? Jadi yang C sudah terselesaikan. Kemudian kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Diketahui fx sama dengan 3x min 5. Jika fk sama dengan 7, maka tentukan nilai k. Jadi kita di sini fokus ke k ini. Jadi cara menyelesaikannya itu, tapi soalnya fx sama dengan 3x min 5. Nah, jika fk sama dengan 7, jadi di sini jika fk sama dengan 7, berarti di sini k ini, jadi kan ini x ini diganti dengan k. Berarti 3 dikali x diganti k, 3 dikali k min 5 sama dengan, nah di sini karena kasih sama dengan 7, berarti di sini kita tulis 7. Maka tentukan nilai k. Jadi di sini sama dengan, jadi di sini 3k min 5 sama dengan 7. Jadi kita pindah ruas, 3k sama dengan 7 plus 5. Nah, dari sini paham ya anak-anak? Kemudian tiga k sama dengan 7 plus 5, jadi 12. Berarti nilai k sama dengan 12 dibagi 3, jadi 4. Nah, maka nilai k yaitu 4. Nah, gimana anak-anak? Mudah kan? Oke, nah lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal. Kemudian kita disuruh A, buatlah tabel HTT dari fungsi tersebut. Kemudian yang B, gambarlah grafik fungsinya. Nah, di sini kita selesaikan terlebih dahulu soal yang pertama, yaitu buatlah tabel HTT dari fungsi tersebut. Nah, ini ada tabel. Kemudian kita disuruh mencari ini dari soal ini. Nah, di sini diketahui bermain min 2, min 2, 1, dan 2. Nah, kemarin kita sudah belajar fungsi. Berarti bermain itu berarti kan daerah asal. Berarti kita letakkan di X. Karena daerah asal, jadi di sini tinggal ditulis min 2. Kemudian di sini 1. Kemudian di sini 2. Nah, jadi di sini kan X-nya kan belum tahu nilainya berapa sih nilai X. Nah, berarti bisa kita cari dengan ini rumus ini, X sama dengan 1 min 2X. Berarti pertama, jika di min 2, maka 1 min 2 dikali 2, atau kita tulis aja dx, kita tulis lagi soalnya rumusnya dx sama dengan 1 min 2x. Nah, jika x nya 2,
sama dengan ini ya, jika X nya 2, kok 2 sih, min 2, jika X nya min 2 sama dengan 1 min 2 dikali X nya diganti min 2, jadi hasilnya yaitu 1 dikurangi 2 kali min 2 berarti min 4, 1 dikurangi min 4 berarti sama dengan 1 plus 5, 1 plus 4 berarti hasilnya 5. Nah, dari sini paham ya? Jadi karena menghasilkan 5, kita tulis di sini 5. Nah, jadi nilai Gx jika X-nya sama dengan min 2, maka nilai Gx-nya sama dengan 5. Nah, kemudian berapa sih jika X-nya sama dengan 1? Jadi tinggal kita cari saja kayak tadi. Gx sama dengan 1 min 2X jika B-nya 1 berarti 1 dikurangi 2 dikali X-nya diganti 1 sama dengan 1 dikurangi 2 otomatis min 1 kan, berarti nilai Gx jika X-nya sama dengan 1 nilainya min 1. Begitu juga dengan 2 ini, misal berarti nih, jika X sama dengan 2, Gx sama dengan 1 min 2X bagi 2 sama dengan 1 min 2 dikali, nah X nya tinggal diganti 2 berarti hasilnya 1 dikurangi 2 kali 2 4 berarti min 3. Nah, jadi bisa kita tulis ini min 3. Nah, itu ya. Lalu jika anak-anak disuruh menuliskan HPB-nya, berarti bisa kita tulis dengan HPB sama dengan, jadi tadi X terlebih dahulu yang ditulis, jadi min 2, hasilnya 5, kemudian 1 min 1, kemudian 2 min 3. Nah, seperti ini ya, sebagai kita disuruh, anak-anak disuruh menuliskan HPB. Jadi di sini X terlebih dahulu, kemudian hasilnya Gx ini, kemudian di sini X terlebih dahulu, dan ini hasilnya Gx, dan begitu juga yang ini. Berarti soal yang pertama terselesaikan. Kemudian yang kedua, gambarlah grafik fungsinya. Nah, untuk menggambar, kita bisa lihat tabel ini. Jika X ini X min 2, maka Gx-nya 5. Berarti X di sini, sebelumnya Gx ini bisa kita sebut dengan Y. Seperti itu ya. Jadi untuk diagram kartes ini, di sini misalkan posisinya di sini X, kemudian di sini Y. Untuk Gx ini, untuk Gx sama dengan Y, Gx bisa kita ganti dengan
fx atau hx atau dengan yang lainnya, tapi karena di sini yang diketahui gx, berarti otomatis di sini gx. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke, kembali lagi ke menggambar grafik. Jika x min 2, maka gx sama dengan 5. Tapi di sini jadi x nya di sini 2, kita tarik ke 5. Jadi kita menghasilkan titik di sini. Kemudian ini jika x nya 1, x nya min 1. Jadi x nya 1 di sini kita tarik ke min 1. Kita mendapat titik di sini. Begitu juga yang ini, jika 2, x nya min 3. Jadi 2 di sini kita tarik ke min 3. Nah, di sini titiknya. Lalu kita hubungkan titik-titik tersebut. Untuk menghubungkannya, usahakan anak-anak menggunakan penggaris ya lurus. Jadi tinggal kita hubungkan seperti ini. Nah, maka grafik fungsi seperti ini. Grafik fungsinya. Gimana? Mudah kan? Jadi soal untuk grafik fungsi, menggambar grafik fungsi terselesaikan. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, contoh soal lagi. Diketahui fungsi hx sama dengan ax plus b dengan h1 sama dengan 5 dan h-1 sama dengan 1. Tentukan a nilai a dan b. Kemudian yang b rumus fungsi x. Kemudian yang c nilai dari a min b. Oke, kita selesaikan soal yang pertama terlebih dahulu. Nilai a dan b. Jadi langkah yang pertama yaitu kita mencari fungsi terlebih dahulu. Ax sama dengan ax plus b. Jadi tadi di soal ini kan h-1 sama dengan 5. Jadi di sini h1 sama dengan a, x-nya dikali 1 plus b sama dengan di sini kan 5. Berarti sama dengan 5. Kita dapat rumus fungsi pertama yaitu a plus b sama dengan 5. A plus b sama dengan 5. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Ini ya, h-1 sama dengan 1. Berarti sama saja kayak tadi, hx sama dengan ax plus b, kemudian x-nya ganti min 1, kemudian a dikali min 1 plus b sama dengan ini berapa? Sama dengan 1. Berarti tinggal kita tulis di sini sama dengan 1. Maka kita mendapat rumus fungsi lagi yaitu a kali min 1 min a plus b sama dengan 1. Nah, dari sini kita kan belum tahu nilai a berapa dan nilai b berapa. Ini ya.
Kita kan tadi disuruh mencari nilai A dan B. Nah, kita kan belum tahu nih nilai A dan B. Berarti langkah selanjutnya yaitu kita sebenarnya harus mengeliminasi terlebih dahulu. Tapi Pak Alvin di sini belum mengajarkan bagaimana cara mengeliminasi. Jadi dengan cara lain, yaitu seperti ini. Ini A plus B sama dengan 5. Ini ya. A plus B sama dengan 5 bisa kita ubah menjadi B sama dengan 5 men A. Nih. Jadi A di sini kita pindah ruas sebelah kanan, jadi menghasilkan B nih, B sama dengan 5 men A. Begitu juga yang ini, men A plus B sama dengan 1 bisa kita ubah menjadi B sama dengan 1 A dipindah ke kanan berarti B. A dipindah kanan berarti plus A. Seperti ini ya. Nah, karena kita sudah mendapatkan seperti ini, nah seperti ini, misal ini persamaan 1, ini aja kan udah mendapat B sama dengan 5, B sama dengan 5 min A, dan ini B sama dengan 1 plus A. Kemudian nilai B ini 1 plus A ini kita masukkan ke ini, ke B ini, berarti didapat 1 plus A sama dengan 5A, sama dengan 5 min A. Nah, berarti kita pindah ruas 1, 5 dipindah ke kiri menjadi min 5 sama dengan min A. Kita pindah ruas ke kanan, jadi plus A menjadi min A. Berarti di sini berarti 1 kurang 5 min 4 sama dengan min A min A. Berarti kan otomatis min 2A. Nah, berarti A sama dengan min 4 bagi min 2. Berarti A sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, karena kita sudah mendapat nilai A, lalu kita bisa mencari nilai B dengan memasukkan ke persamaan ke fungsi ini atau ini, pilih salah satu. Di sini Pak Alvin mau memasukkan ke ini aja, ke yang ini aja ya, B sama dengan 1 plus A. Berarti di sini B sama dengan 1 plus A. Berarti B sama dengan 1 plus, tapi kan A nya 2, berarti 1 plus 2, maka kita mendapat nilai B sama dengan 3. Seperti ini ya. Jadi kita telah menyelesaikan soal yang A. Jadi nilai A nya yaitu A sama dengan 2, kemudian nilai B nya
sama dengan 3. Jadi ini selesai lah soal yang A. Kemudian kita lanjut B, rumus fungsi. Jadi yang diketahui fungsinya ini hx sama dengan ax plus b. Berarti hx sama dengan ax plus b. Jadi kita mendapatkan rumus fungsi hx sama dengan, nah di sini kan tadi a nya sama dengan 2, berarti 2x plus tadi b nya sama dengan 3, berarti nah mudah kan. Jadi rumus fungsi x sudah terselesaikan. Ini lo bagaimana itu nilai dari a min b. Nih, a min b sama dengan, tapi kan a nya 2 min b nya 3, berarti 2 min 3, berarti yang min 1. Nah seperti ini. Jadi nilai dari a min b sama dengan min 1. Nah karena jadi seperti ini ya untuk pengerjaannya. Dari sini semoga anak-anak dapat memahaminya. Apabila nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke WA group atau chat Pak Alvin. Seperti itu ya. Jadi lanjut ke kesimpulan. Nah untuk kesimpulan, dengan mempelajari contoh soal tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa rumus suatu fungsi dapat ditentukan jika nilai data diketahui. Ingat ya, nilai data diketahui. Jika nilai data diketahui. Kemudian jika nilai data tidak diketahui, maka tidak dapat menentukan rumus fungsi. Nah, jadi seperti itu untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mungkin saya cukupkan terlebih dahulu. Sekian dari Pak Alvin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.